Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan perkawinan. Nah, benar sekali. Nah, kali ini kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu minuman keras. Itu merupakan materi kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu Anda semuanya mampu menjelaskan apa saja pengertian dari minuman keras ataupun mencuri. Dan yang kedua yaitu hukum minuman keras minuman keras dan mencuri. Dan yang ketiga yaitu hak atau hukuman minuman keras dan mencuri. Dan yang keempat, hikmah diharamkannya minum minuman keras. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama yaitu kita masuk kepada yang pertama yaitu tentang pengertian. Nah, di sini ada yang tahu apa pengertian dari minuman keras menurut bahasa? Siapa lagi? Minuman khamar ini tidak hanya tentang minuman saja seperti buah, bir, anggur, apa lagi? Yang dari minuman saja. Yang dari benda padatnya apa? Siapa yang tahu? dan yang jenisnya tembakau gorila. Ya, jenis yang padatnya itu dapat menghilangkan akal sehat manusia seperti ganja tadi. Nah, dari situ contohnya saja yang dekat aja seperti tua. Ada yang tahu tua? Tahu. Tua itu kalau diambil dan diolah menjadi apa? Diambil dan diolah menjadi apa? Tua itu kalau diolah menjadi gula merah. Sedangkan kalau didiamkan 3 hari, seminggu ataupun lebih dari seminggu akan menjadi khamar. Itu masuk kepada minuman keras. Oke. Tuh, orang yang lagi mabuk ataupun yang sedang minum minuman keras. Nah, sampai situ paham terhadap pengertiannya? Oke. Lanjut kita kepada hukum minuman keras. Ada yang tahu apa hukumnya? Oke. Minuman keras itu termasuk ke dalam dosa besar dan menghilangkan akal sehat manusia. Sebab khamar itu merupakan larangan bagi yang meminumnya, karena merupakan haram hukumnya oleh semua agama. Dan barang siapa yang meminum minuman khamar, baik itu sedikit maupun banyak, akan dikenakan had ataupun hukuman 40 kali ataupun boleh melebihi sebanyak 80 kali. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, paham terhadap artinya ayat tersebut? Oke. Dari ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, bersumpah untuk berpahala dan memberi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhkanlah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari situ juga dijelaskan kepada kita supaya kita menjauhi minuman keras ataupun khamar ini. Jika kita menjauhi, hidup kita akan beruntung.
melihat khamar ini, sebagian ulama sepakat bahwasanya hukum khamar ini adalah haram oleh agama karena merupakan dosa besar. Dan untuk penempatan ataupun bagi orang yang meminum ini ataupun hukuman atau hak ulama berbeda pendapat. Yang pertama yaitu yang oleh Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya jumlah pukulan bagi yang melakukan minuman keras itu yaitu 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Umar bin Khattab itu sebanyak menurut Syafi'i, Abu Daud itu berpendapat sebanyak dan cambukan dan Imam Hakim sebanyak lebih dari 40 tersebut. Nah, itu merupakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras menurut ulama. Nah, sekarang ibu pengen bertanya, kalau di negara kita, kalau kita ketahuan kayak judi, kayak ganja, sabu, bagaimana hukumannya? Penjara. Karena di sini merupakan negara hukum. Itulah perbedaannya kan. Di negara Indonesia merupakan negara hukum. Bagi yang ketahuan tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, hikmah diharamkannya minuman keras yang pertama apa? Siapa yang tahu? Nah, yang pertama yaitu masyarakat menjaga kesehatan mental. Masyarakat terhindar dari kejahatan. Masyarakat terhindar dari kejahatan. Maksudnya di sini ialah jika orang tersebut meminum minuman keras karena dia tidak sadar akan apa yang dilakukannya. Bisa saja dia melakukan kekerasan terhadap masyarakat, maka dari itu dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Masyarakat terhindar dari kejahatan, itu yang nomor satu. Dan yang kedua adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar. Nah, untuk itu kita sebagai yang masih muda, untuk itu jagalah kesehatan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Karena apa? Karena yang rentan pada saat sekarang ini ialah yang muda-muda seperti kita. Maka dari itu berteman, pilihlah teman yang bisa, jangan yang mengajak kita untuk kepada perbuatan yang negatif tersebut. Ya, carilah teman yang bisa, yang soleh. Yang keempat yaitu menjaga hati agar tetap bersih. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dekat kepada Allah. Untuk itu jika kita mempunyai masalah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Jika kita mempunyai masalah, jangan kita pergi ke tempat yang banyak ada minum-minumannya, ada yang melakukan perbuatan bebas, ya makanya jangan kita, jika kita mempunyai masalah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Selalulah mengingat Allah dan jangan lupa untuk mengerjakan sholat, ibadah kepada Allah. Sampai di sini paham terhadap materi kita tentang mencuri? Minuman keras? Paham, Bu. Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke. Jelas. Dan lanjut kita kepada pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang mencuri. Nah, terus lagi ada bahaya dari minuman keras dan memabukkan itu
minuman keras dilarang dalam Islam karena memiliki banyak mudaratnya. Yang pertama itu terjadinya perubahan perilaku seperti kelainan dan tidak kekerasan lainnya. Seperti bicara, karena orang yang dalam keadaan tidak sadar itu berbicaranya kebanyakan ngawur. Dan yang ketiga itu terjadinya gejala psikologis seperti perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung. Karena orang tersebut mudah untuk marah, tersinggung, maka dari itu dia melakukan kekerasan karena dia tidak menyadari akan apa yang dia lakukan. Nah, cara menghilangkan perilaku minuman keras ini Sudah. Jangan pernah jangan pernah terbenci oleh rakyat teman dan mengajak untuk menciptakan minuman keras. Yang Ibu bilang tadi, carilah teman yang carilah teman yang membawa pengaruh baik terhadap kita. Iya. Jika kita berteman dengan orang yang minum minuman keras ataupun sebanyak atau mencoba meminum tersebut, karena kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Dan yang ketiga dan yang kedua itu ketika sedang menghadapi masalah, jangan pernah datang ke tempat yang banyak minum minuman itu. Jangan kita datang ke tempat yang ada perbuatan maksiatnya. Dan yang ketiga yaitu pilihlah teman bergaul. Dan yang keempat itu ketika sedang belajar tidak boleh. Ya. Lanjut sampai sini paham? Insyaallah. Paham? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Lanjut kita kepada pembahasan kali ini yang kedua yaitu tentang mencuri. Nah, sebelum masuk kepada pengertian, ada yang tahu apa pengertian dari mencuri? Oke. Apa sih? Oke. Ada yang lain di sini? Apa? Mengambil barang Ya. Itu merupakan perbuatan mencuri. Nah, perbuatan mencuri menurut bahasa itu mengambil harta orang lain secara bersembunyi. Sedangkan menurut istilah yaitu mengambil harta orang lain dari orang lain yang dari penyimpanannya yang secara diam-diam. Itu merupakan perbuatan mencuri. Nah, adapun hukum perilaku mencuri yaitu haram sebab mengambil hak orang lain sebab mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya. Dan perbuatan mencuri juga termasuk ke dalam dosa besar. Nah, untuk itu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Maka dari itu nanti yang laki-laki kan bakal jadi seorang imam di keluarga atau menjadi seorang ayah. Maka dari itu carilah nafkah yang halal. Jangan sekali-sekali kita memberikan nafkah kepada anak maupun istri kita nanti dengan cara yang haram, karena akan berdampak kepada perilaku kita ataupun berdampak kepada perilaku anak kita karena mengkonsumsi makanan yang haram. Oke. Adapun hak mencuri. Hak mencuri yang pertama yaitu pencuri sudah mukallaf. Mukallaf ini orang yang dibebani kewajiban seperti kita
kewajiban atau kewajiban. Dan yang kedua yaitu berakal sehat. Dan yang ketiga tidak mempunyai andil atas barang yang dicuri, tidak mempunyai hak terhadap barang yang dicurinya. Dan yang keempat yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kelima yaitu satu nisab itu setara dengan emas yang kita curi. 3,6 gram emas. Itu 3,3. Kalau kata emas ini 3,36, satu emas itu sama dengan 2,4. Berarti itu lebih dari satu emas ya. Satu emas sekarang harganya 2.300.000. Kalau 3,36 gram berarti kurang dari 1,5 emas. Sekarang 3 juta paling tidak tinggi lah, baru dikenai bagi orang yang mencurinya. Nah, kalau curi bakwan Udah sampai sebelum ada sampai satu hak. berarti halal. Coba Sofi. Waktu itu sama dia, aduh sama dulu. Nah, iya, itu haram. Kita mencuri bakwan. Oh, iya. Nah, ibu makan ibu ayam. sama ya. Makan 4 bayar 3 ya. Satu mencuri. Tiga bayar. Bayar Pe. Halal. Ada halal loh. Sampai satu Kalau mangga Misalnya bu soal patang bugerian di tepi jalan jatuh abu deh ke rasa kira mabuk kan bu. Ya, Awal dari itu ya, tapi sama lah dengan tetangga ya. Pohonnya di rumah tetangga, buahnya di rumah kita. ya bu. Yang mencuri tadi apa? Pengertian mencuri. tidak. orang nggak sampai juta. Punya anak tadi. Dengan cara Mencuri. Dan kalau saya simpan lagi Kalau di sini ada yang mencuri. sampai juta ada. Setidaknya koleksi penadol. lah ibu Sofi. Kalau pena kita. Pena gue itu Dunia lainnya gitu ya. merupakan hak mencuri. Banyak dan lanjut kita kepada dampak mencuri. Ada dampak bagi pelakunya atau orang yang mencurinya. Yang pertama yaitu mengalami kegelisahan batin. Pelaku mencuri akan selalu dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Dan yang kedua yaitu mendapatkan hukuman apabila dikenakan hukuman sesuai dengan hak tadi, ataupun bagi kita negara kita jika kita tertangkap akan mencuri akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, yang ke mencerminkan nama baik yaitu mencerminkan nama baik. Jika kita mencuri, otomatis kita akan dicap oleh orang sebagai pencuri. Ada yang gadang. Ya, belum tentu kita akan mencuri karena kita udah dicap ataupun nama baik kita udah tercemar. Pasti orang akan tidak mau lagi. Pasti orang akan was-was terhadap apa yang akan kita lakukan. Ya, tapi ya takut. Pasti akan takut karena nama baik kita sudah tercemar. Semakin bisa. Dan yang keempat yaitu merusak keimanan jika mencuri. Nah, orang yang mencuri ini imamnya akan besar dan
Nah, yang kedua yaitu bagi korban dan masyarakat. Yang pertama yaitu menimbulkan kerugian dan kecelakaan. Nah, menimbulkan kerugian dan kecelakaan di dalam masyarakat. Nah, itu merupakan menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Dan yang kedua yaitu menimbulkan ketakutan terhadap pencurian di dalam masyarakat, karena masyarakat akan was-was seperti yang Ibu katakan tadi. Masyarakat akan was-was terhadap karena dia takut akan dicuri barang yang akan dicurinya. Bagaimana, paham? Oke, baiklah. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Ada yang bisa? Oke, silakan. Katakan yang bisa. Oke, ada yang bisa menyimpulkan bahwa silakan. Oke, Aziz, bisa? Minuman keras dan itu haram. Oke. Dua-duanya dilanggar. Termasuk dosa besar. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Yang perempuan mana suaranya? Sama-sama tidak kejahatan. Ya. Yang perempuan? Apa yang sama? Dan bisa menyimpulkan perempuan? Tidak ada. Oke. Banyak dampak yang akan terjadi. Dapat kita simpulkan terhadap materi kita kali ini yaitu maka dari itu jauhkanlah perbuatan tersebut. Dan kita sebagai yang masih muda jangan memilih teman yang mengajak kita terjerumus ke dalam perbuatan yang jelek, kejahatan ataupun perbuatan yang keji. Nah, di sini Ibu ada soal, silakan dikerjakan soal tersebut di buku